Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadil ladina istafa Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Bapak hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan yang berkah, bulan Ramadan yang mulia, Ramadan yang penuh banyak kebaikan-kebaikan, Allah mudahkan kita untuk siang harinya berpuasa, malam harinya bertarawih, tahajud, baca Quran, zikiran, doa, subhanallah. Ini satu kebaikan-kebaikan. Kalau tidak mendapatkan taufik Allah Ta'ala, tidak akan bisa mengamalkannya. Maka kita bersyukur Bapak, semoga dengan syukur kita ini Allah terus istiqomahkan kita, Allah ridhoi setiap amalan kita, dan diberikan makbul dalam amal kita. Baik, hari mulia, dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian pagi, edisi Ramadan, kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih, nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Kalbi, dari Syekh Kalbi, an Abi Nadrata, dari Abi Nadrah, an Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala bersabda sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh, inna abwabal jannati, sesungguhnya pintu-pintu surga, wa abwabas samai, dan pintu-pintu langit, iku latuftahu, sungguh akan dibuka, li awwali lailatin, pada malam pertama. Malam apa? Pertama min syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Malam pertama bulan Ramadan, mulai awalnya pertama malamnya itu sudah dibuka langit, dibuka pintu-pintu surga. Ini maknanya dibuka itu apa? Supaya siapa yang mengharapkan, siapa yang mohon, siapa yang menginginkan langit itu dibuka, Pak. Menginginkan surga maksudnya. Dibuka, langit dibuka, terus munggah. Surga nggih dibuka, 8 pintu surga. Ada yang mau mendekatkan diri, ingin surga dengan sedekah, ada dibuka. Ada. Khususnya pintu untuk orang ahli puasa, pintu Ar-Rayyan dibuka. Ada. Jadi setiap kebaikan, pintu-pintu surga ada celah, ada napa jenenge, kemudian untuk diangkat itu amal kepada Allah SWT. Wala tughlaqu, dan tidak akan ditutup pintu-pintu surga tadi dan pintu-pintu langit, ila akhiri lailatin, sampai pada akhir malam, minhu, dari Ramadan. 1 bulan penuh, nggih Pak, 24 jam dibuka terus sampai akhir malam napa riyoyo. Masya Allah. Laisa min abdin, tidak dari seorang hamba pun, tidak seorang hamba pun, au amatun au amatin, tidak seorang hamba pun, au amatin, atau satu budak wanita pun, hamba laki-laki, hamba perempuan maksudnya, napa jenis hamba, bukan budak, hamba kita, tidak seorang hamba pun laki-laki ataupun perempuan, yusolli, yang dia sholat, fi lailatin, dalam 1 malam, minhu, darinya Ramadan, sholat wajibkah, sunnahkah, siang harinya, malam harinya, illa, melainkan kataballahu lahu, Allah akan menulis lahu baginya, baik hamba ataupun wanita, laki-laki perempuan yang sholat tadi, bikulli sajdatin, setiap sujudnya, Pak, perhatikan, setiap sujudnya, alfan wa sab'ami'atin
hasanatan 1700 kebaikan. Bayangkan sak sujudan tok 1700 fardu ataupun sunnah. Masya Allah, ini jarang-jarang dengan lungokke hadis niki Pak. Nggih, mangkane saged dikathai sunnah ditambah porsinya. Biasanya ming fardu tok tambahi qobliyah ba'diyah. Biasanya duha ming 2 rakaat tok tambahi 6 rakaat sampai 12 rakaat. Ngoten. Biasanya tahajud gak tahu tambahi tahajud. Nah, sadurunge sahur tahajudan. Begitu barang sahur tahajudan meneh nunggu subuh. Ini masya dibanyakkan sujud. Kata Nabi, ya, Allah Taala napa jenenge berfirman dalam hadis qudsi, yang paling dekat denganku, kata Allah, yang paling dekat posisi hamba denganku adalah ketika dia aqrabu minni manzilatan napa khina yasjudu, ketika dia sedang sujud. Seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sujud, maka tingkah sujud itu, dalam keadaan sujud itu lebih mendekatkan dia kepada Allah. Cara Jawa niku ngestokke kita sebagai hamba sujud niku apa? Ngestokke, emang ngestokke niku apa Pak? Pak ngestokke apa Pak Sos? Mengalah kayak ya menghambakan diri betul gitu loh Pak. Nah, memberlakukan dia sebagai hamba sujud. Masya Allah. Lah Allah niku betul betah nek disujudi kok gak dikabulno hajate. Makanya ndonga niku ketika sujud akeh-akeh diijabah. Kata Nabi, nek ndonga nalikane sujud gitu, niki kon ngekeh-ngekehi ndonga. Sampaikan hajat kepada Allah ketika sujud, minta kepada Allah. Makanya setiap akhir sujud ketika sholat akhir niku Nabi panjang sedikit rukuknya sujudnya, ditambahi karena Nabi menyempatkan doa di dalam sujudnya beliau. Tapi nek ulama Syafi'i gitu gak oleh ndonga bahasa Jawa, bahasa Indonesia selain Arab boten kantuk Pak. Misalnya nek jenengan bahasa Arab sah, atau paling boten ya ketika sujud niku besitkan hati hajat kita, doa kita sertakan dalam hati niku, insyaallah Allah Maha tahu. Ya'lamu ma fis sudur. Allah Maha pirsa apa dalam hati-hati kita. Paham nggih? Sujud niku sedawake sithik. Karena ketika itu Allah seneng ya. Allah seneng. Nabi Muhammad SAW ketika padang mahsyar tidak satu nabi pun yang bisa memberikan syafaat. Semua orang mencari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, gitu. Kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, nggak ada yang bisa memberikan syafaat. Rasulullah SAW saja. Rasulullah datang menghadap kepada Allah, beliau sujud. Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' syufa'tu syaffa'. Hei Muhammad SAW, angkat kepalamu. Allah tidak betah melihat baginda Nabi sujud. Minta, kamu akan diberi. Mintakan syafaat siapa saja, kamu akan diberikan syafaat. Masya Allah. Itu Allah tawarkan kepada Rasulullah SAW. Itu diantaranya. Mana sujud terus didawake batine, sampaikan hajat kita. Baik. Ini sekali sujudan tok pahalanya diberikan pahala 1700 kebaikan. Wa bana lahu baitan, dan Allah akan membangunkan lahu baginya baitan, satu rumah fil jannati, di surga, istana min yakutatin, dari yakut. Yakut niku mutiara tingkat tinggi Pak. Yakut, zamrud, zabarjud. Yakut itu termasuk nggih mutiara tinggi. Lah kok iso-isoe omah niku teko, Masya Allah Pak, kebayang mboten? Intan mutiara niku cilik regane larang donya. Niku mungkin jenengan omahe teko permata yakut, hamroa yang warna merah. Nah, kenapa kok warna merah saat itu? Jadi wong Arab mereka paling dicintai, paling regane mahal, ngoten mawon. Terus lahu
padanya rumah yang dibuatkan oleh Allah, istana yang diberikan oleh Allah, sab'una alfi babin, ada 70 pintu, 70.000 pintu. Bayangkan 70.000 pintu, koyok ngopo gedene niku bangunan surga 70.000 pintu, Pak. Masya Allah. Likulli babin, pada setiap pintunya, minha darinya, dari rumah yang dibangun oleh Allah, wan wau enten 70.000. Lah setiap pintunya masro'ani, 2 daun pintu. Dua daun pintu dibuka kayak ini. Wah, pintu masjid buka katupnya 2 daun pintu. Setiap pintu ini kan 2 daun pintunya. 70.000 jumlahnya. Masya Allah. Yang terbuat min dahabin, dari emas, musyahun, yang dilapisi, min yakutati hamro, min yakutatin hamro, yang terbuat daripada permata yakut merah. Bayangkan pintu ini toko emas. Kayak ngopo, Pak? Emas ning donya luarang, ning surga niku Masya Allah pintu toko emas, ranjang tidur toko emas, Masya. Begitu, Pak. Faida soma, maka apabila dia berpuasa, kata Nabi lanjutnya hadis, apabila dia berpuasa awwala yaumin, pada awal hari, min syahr Ramadan, dari bulan Ramadan hari pertama, maka ghafarallahu lahu, Allah akan mengampunkan lahu baginya, kulla dambin, setiap harinya poso bendino niku, setiap harinya diampunkan dosa-dosa, ila akhir yaumin, sampai hari akhir min Ramadhana, diampunkan dosa. Kenapa? Innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan niku secara otomatis akan menghapuskan apa? Napa? Kebaikan akan menghapuskan apa? Keburukan. Berkah poso, dosa-dosa niku di ngapura Gusti Allah. Rontok. Syekh Abdul Qadir mengatakan sumya Ramadan li'anna yurmidud dunub. Dikatakan Ramadan karena Ramadan membakar dosa-dosa, rontok, menghapuskan dan menghilangkan dosa-dosa. Ini Ramadan. Berkah poso, entek kabeh gugur kabeh dosa-dosa nih Bapak, sampai dumugi akhir Ramadan. Wakana, dan ada puasanya itu menjadi kafaratan ila mitliha, kafarah penghapus dosa. Baik, wakana lahu, dan ada lahu baginya orang yang berpuasa, bikulli yaumin, setiap harinya, yasumu, yang dia berpuasa pada bulan tersebut, qasrun, ada istana fil jannah, di surga. Atau disebutkan di sini di pintu ada kamarnya di surga. Lahu alfun babin, padanya ada 1000 pintu. Masya Allah. Jadi kamar nek wau digaweke istana, istana sing gede ini sak moten niku 70.000 pintu. Bah, 70.000 pintu. Lah niki padha bendinane digaweke satu, kenapa jenenge kamar, yang kamar itu di surga, di dalam istana ada kamarnya, ada miliki 1000 pintu terbuat dari emas. 70.000 bangunan gede, 70.000 pintu masuknya. Di dalam istana tersebut ada kamar-kamar, satu kamarnya 1000 pintu. Ustaz, 1000 pintu nggopo hajate? Kok sakmono kae? Lho duka. Duka. Orang dulu itu biasa begitu, Pak, ada pintu-pintu gitu untuk tempat masuk dan keluarnya ruangan itu jenengan nek teng Mekah niku sampai Masya Allah berapa pintu, sampai teng Madinah ada 400 pintu. Masih zaman gede nih ngoten 400 pintu, jarak 5 meter 10 meter ada pintu lagi, pintu lagi sampai 400 pintu. Masya Allah. Lah cerita apa ya ben gampang ki, mlebu metu gak ada muter. Ada muter. Nah surga ngoten niku gambarane, Pak. Bayangkan 70.000 pintu, Pak. Kamare 1000 pintu. Yang terbuat dari emas juga, ya Allah. Wastaghfaralahu,
dan akan memohonkan lahu untuknya orang yang berpuasa sinten sab'una alfi malakin 70.000 malaikat nyuwunkan donga istighfar memohonkan ampun. Kadang-kadang dhewe niku Bapak nggih nyun sewu pun dikandani balik-balik to poso niku dungane ijabah dungane mustajab tapi sampai kadang-kadang kita tidak sempat apa berdoa. Leres mboten? Leres mboten? Gak sempat donga kadang-kadang malaikat melu ndongakno. Kira-kira malaikat melu ndongakno. Padahal dalam hadis yang lainnya Nabi sabda, malaikat niku yang semuanya memiliki tugas masing-masing diliburkan, dicutikan pada bulan Ramadan untuk kerjanya. Sing mikul arsy leren, gitu. Nggih, Pak. Sing biasanya neraka nungguni neraka leren. Nah, nggih mboten? Nah, orang malaikat yang diciptakan berdiri terus leren, yang ruku terus leren, yang duduk terus leren, yang sujud terus leren. Apa tugasnya? Mengkongkon ngamini dungane wong poso. Bayangkan wong poso ini diamin malah amin amin jenengan poso gak tau donga nek lali. Untung malaikat sing dianduke istighfar, masya akan memohonkan ampun untuknya 70.000 malaikat min ghadwi ila antatawal hijab sampai mulainya dia berpuasa pagi sampai buka terus memohonkan memohonkan apa jeneng Bapak ampunan. Masya Allah bahkan sahur mulai jenengan sahur Pak sahur wau tok Mas mulai sahur tadi itu Masya Allah itu malaikat sudah melu mendoakan innallaha wa malaikatahu yusholluna alal mustasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memohonkan ampunan kepada orang yang sahur. Mangan sahur boten masalah kuatkan tidaknya apa jenenge poso. Ustaz kula boten teh sahur. Lah napa? Ampun kuat Ustaz mangan bengi cukup. Bengi lho buka, cek isuk turah, kayak poso cek kuat. Boten masalah niku nih Pak. Sahur itu berkahnya. Sahur itu ada waktu rahmat Allah diberikan. Ada waktu yang mana malaikat juga mendoakan. Paham boten? Jadi walaupun jenengan gak sahur tangi yo ngombe yo banyu kah ya apakah nyuwil roti kah atau samploan nasi kah sahur karena itulah waktu itu malaikat dan Allah taala niku yusholluna sholawati Allah taala kepada kita adalah rahmat, sholawati malaikat kepada kita adalah istighfar. Sholawatnya Allah kepada kita adalah rahmat, salawatnya malaikat kepada kita adalah istighfar. Mendoakan kita, mohonkan ampun kepada Allah, Allah turunkan rahmat. Ya insyaallah nggih, buat masalah kuat dan tidaknya tanginya sahur, salat tahajud itu waktu-waktu ijabah. Ngoten. Nah, disebutkan sini. Wa kana lahu dan ada lahu baginya man orang yang berpuasa tadi bikulli sajdatin setiap sujud yang dilakukan sajadah yang dia sujud dengannya pas sholat min lailin baik dari waktu malam au naharin atau siang hari gitu Pak Allah Ta'ala akan berikan padanya syajaratun satu pohon satu kali sujudan sholat akan diberikan ditanamkan pohon fil jannati di surga. Yang mana pohon tadi Bapak? Yasirur raqib, yasiru yang akan berjalan sinten ar-raqibu orang yang naik pengendara kuda, orang yang naik kuda akan yasiru mengelilingi, berjalan mengelilingi fidiliha pada naungannya itu pohon niku nek enten pohon mesti ana bayang-bayangane. Nggih mboten? Ada pohon ada bayang-bayangannya. Lah bayangan pohon tadi nek dilewati dilalui oleh penunggang kuda selama mi'ata amin 100 tahun dawane layak tauha tidak putus-putus, tidak sampai napa jenenge gak tutuk-tutuk jawane. Bayangkan kuda tercepat melewati mengelilingi satu pohon surga 100 tahun dawane gak tutuk-tutuk.
Pak, kebayang mboten koyo napa gedene pohon. Koyo napa gedene wit. Ojo maneh naik kuda, wit sing gedhe sak donya ngoten tok, sing paling gedhe. Ya dhewe nglilingi tok ya gak sampai sak menit, Pak. Melayu ngoten tok. Lah niki kuda jalan mengelilingi itu pohon, Masya Allah, 100 tahun tidak kunjung tiba. Itu surga. Berarti surga niku kayak ngomong gede nih, Tat. Wong naik kuda sak pohon ae sak ngono gedene. Ya, surga sak pira luase. Paham mboten, Pak? Sak pira luas surga niku masyaallah luas, Pak. Luas. Enggak bisa dibayangkan ya Allah. Anak jenengan pengen surga sing gede ya dimujadahi tambahi amal. Kata Nabi dalam satu keterangan hadis yang sahih, nggih, orang yang paling kecil, paling sedikit terakhir masuk surga nanti adalah mendapatkan jatah surga luasnya 10 kali lipat dunia. Tahu iman, sholat gak tahu, ya paling poso ya gak tahu, poso ming buka awal tok sampai nutup akhir satu riyo, gak tahu poso melu bodoh, melu riyo. Nah ini kuda Pak, mungkin ya karena dia dosanya banyak daripada kebaikan amal, dicemplung ke neraka. Kira-kira wis suwe ning neraka, gawosong awake dintas mbek Gusti Allah. Dintas, ketika dintas gitu baru dicelupke ning Nahrul Hayat, sungai kehidupan, seger, bau bersih gitu, winceleng baru kan surga. Terakhir lho Pak wong niku. Namun jatah surga dikai 10 kali lipat dunya. Jenengan nate keliling dunya, Pak, Mas, pun nanti dereng, puntat, ke Mekah, haji umroh, inilah satu diantaranya kota. Dunya niku gede luas Pak, Masya Allah. Lah ahli surga yang paling cilik dikai 10 kali lipatnya dunia surga nih, cuman bagaimana kalau surga nih orang yang di derajat surga Firdaus, Masya Allah, surga yang ada di dalam apa jenenge Malail A'la, Masya Allah. Dan ini nyun sewu wis pokoke dilebokke surga itu alhamdulillah Pak nggih. Syukur-syukur dhewe mujadahi, tambah tingkatkan amal. Ramadan ini waktunya, setiap derajat, setiap ampunan, setiap rahmat nih, setiap amal kebaikan akan ditingkatkan derajat-derajat dari surga yang SWT. Ngoten Pak nggih. Ter disukai derajat nggih. Tergantung kebaikan amal jenengan, nek kathah ya dhuwur derajate. Pak, satu kisah niki zaman Nabi, enten 2 orang sahabat adik kakak, ada 2 versi riwayat. Kakaknya meninggal gitu, kemudian satu tahun kemudian baru adiknya yang meninggal. Dalam riwayat yang lain kakaknya meninggal, kemudian 1 bulan lagi adiknya meninggal. Enten keterangan dua-duanya. Lho sahabat ngimpi, nek kakangan ini ku ahli mujahadah, ahli jihad fisabilillah. Pokoknya perang teng pundi iso semangatnya lho Pak, semangat ibadah jihad ini ku wis gak napa jenenge diakui pokoknya ngoten. Dibandingkan adiknya. Lah kakaknya meninggal dulu 1 tahun, kemudian adiknya meninggal. Nah, tapi sahabat ini ngimpi kok sing dikumpulke wong akeh, malaikat menutu ke surga manggil adiknya. Adiknya suruh masuk surga dulu daripada kakaknya. Nah, setelah masuk surga, beberapa lama kemudian malaikat keluar lagi memanggil kakaknya untuk masuk surga. Lah pertanyaannya, loh kok adike? Kita itu semua menganggap kakaknya yang mujahadah, kakaknya yang ahli jihad, kakaknya yang semangat dalam agama. Harusnya kakaknya dulu masuk surga. Oh, mereka saling bertanya, komplain, berselisih, datang pada Rasulullah. Ya Rasul, diceritakan kronologinya. Terus apa yang kamu herankan? Ya kami heran, kakaknya itu lebih mujahadah, kakaknya lebih sungguh-sungguh dalam jihad fisabilillah, pokoknya semangat di dalam ibadah. Kata Rasulullah, berapa banyak adiknya diangkat derajatnya? Bukankah dia setahun dia setahun dia mendapatkan sholat 5 waktu dikalikan 360 hari. Gimana? 5 tahun
Jadi 5 kali sholat dikalikan 360 hari. Berapa rakaat itu sudah? Tambah lagi duhanya, tambah lagi qobliyah ba'diyahnya, tambah lagi sholat awabinya, tambah lagi tahajudnya. Bayangkan, bukankah dia Islam, dia puasa bulan Ramadan penuh, dia betul. Terus bukankah dia begini diceritakan oleh kebaikan Nabi? Ya tapi kakaknya lebih mujahadah, lebih sungguh-sungguh. Ya Rasulullah lebih semangat. Kata Allah, Allah Ta'ala meninggikan derajat adiknya dengan berkah amalan 1 tahun yang lebih daripada kakaknya. Itu bagaikan bagaikan langit dan bumi. Niki ada kala yang mengatakan adiknya, ada kala yang mengatakan teman masuk Islam bareng. Masuk Islam bareng, semangat, tapi yang satu lebih semangat dan mati lebih dulu. Masya Allah. Bapak niki mumpung dewe jike urip, gunakan kesempatan ibadah sebanyak-banyaknya, karena apa yang kita lakukan, kita kerjakan itu akan menjadikan naik derajatnya tinggi kita di surga ya Allah. Semoga berkaitan dewi ngaji menika Ramadan tahun ini kita diberikan taufik untuk bisa meningkatkan, berlomba-lomba di dalam amal kebaikan, supaya apa? Nanti semakin banyak kebaikan amal, Allah derajatkan tinggi di surga Allah SWT. Kemudian Bapak semua majelis satu kafar majelis, subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.